Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemarin baru saja dilantik 20 Oktober 2024 mengenang saat dirinya disarankan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk bertemu seorang ulama di Jawa Tengah. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo mengaku cukup dekat dengan Gus Dur semasa hidupnya. Bagi Prabowo, Gus Dur adalah sosok yang mampu melihat atau memprediksi jauh suatu hal ke depan. Pemikirannya bahkan sering melampaui yang lainnya. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Mau percaya atau tidak, kadang-kadang beliau punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Ungkap Prabowo saat menghadiri musyawarah kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prabowo yang saat itu masih muda diminta Gus Dur untuk bertemu dengan seseorang kiai di Jawa Tengah. Kiai tersebut dianggap memiliki kemampuan istimewa. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan. Prabowo, kau menghadap kiai itu, ucap Prabowo menirukan perkataan Gus Dur. Prabowo pun datang ke Jawa Tengah dan menghadap kiai tersebut. Ia lalu diminta untuk menjadi pengusaha dan tidak melanjutkan mimpi di dunia militer. Kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara, jadi pengusaha saja. Sontak Prabowo kaget dan lemas. Kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, nggak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo jadi pengusaha saja, ujar Prabowo menirukan perkataan kiai tersebut. Lemas aku, kecewa saya, masih menggebu-gebukan pengen gagah kembali jadi tentara, sambungnya. Gus Dur yang mendengar hal tersebut dari Prabowo malah setuju dan mengiyakan dirinya lebih baik menjadi seorang pengusaha. Habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Beliau sudah tahu, gimana Mas Bowo? Ya, katanya disuruh jadi pengusaha Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Akhirnya Prabowo merintis jalan menjadi pengusaha. Justru menurutnya Tuhan memberikan kebaikan yang berlipat dengan rezeki berlebih. Mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberikan kebaikan, rezeki yang baik dan halal. Saya bisa bantu banyak orang, kata dia. Prabowo kemudian mengumpulkan rezeki dari keuntungan yang didapatkan selama terjun menjadi pengusaha. Inilah yang menjadi modal dirinya masuk politik. Alasannya, meski sudah hidup lebih baik sebagai pengusaha, Prabowo tetap memikirkan bagaimana caranya tetap bisa mengabdi dan berbakti kepada negara. Dan begitu modal yang terkumpul, agak lumayan saya kembali lagi. Waduh, ini gimana saya bisa mengabdi dan berbakti pada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik, ujar Prabowo. Ia mengaku langkah pertamanya terjun ke politik dimulai sekitar 20 tahun lalu atau pada 2003. Kendati demikian, ia mengatakan dirinya masih belajar berpolitik hingga detik ini. Kalau orang masuk kuliah belajar politik 4 tahun, tambah 2 tahun jadi S2, tambah 2 hingga 3 tahun jadi S3, 8-9 tahun jadi doktor. Saya belajar politik dari 2003 hingga 2024. Sampai sekarang selama 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini, pungkas Prabowo.